melihat daripada kebenaran, tetapi terang-terangan menolak daripada kebenaran itu. Ini yang kita dapat di zaman ini, hadirin. Ini yang kita lihat di zaman sekarang. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicabik-cabik kehormatannya. Tapi tampaknya hanya segelintir muslimat yang peduli. Kita tidak mempertanyakan tentang kehidupan di dunia ini karena sifatnya sementara. Beriman kepada Nabi harga mati. Walaupun kuntum ada syabah khufratin minal nar wa anqadhakum minha. Allah yang punya dunia, Allah yang punya akhirat. Kita tidak kita lari daripada kenyataan ini. Kalau kita hidup di dunia ini, siapa yang tidak percaya mati? Siapa yang tidak percaya kubur? Kalau kita melihat mungkin ada orang tidak beriman kepada Allah. Lebih banyak orang kafir di dunia ini. Ingat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah didatangi oleh 70 pendeta daripada pembesar orang-orang Nasrani dan Yahudi. Dia berkata kepada Imam Ali, "Wahai Ali bin Abi Thalib, kami datang untuk melakukan dialog tentang kebenaran Muhammad." Saat itu Rasulullah sudah meninggal. Agama yang kalian anut, apa yang Muhammad bawa, ayo kita bedah kita sama-sama akan buka, kita akan berdebat. Kata orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sayyidina Ali melihat bahwasannya hati ini orang tertutup. Orang ini hanya pandai berbicara. Orang ini hanya bisa menghiasi lidah. Tetapi alimul lisan, jahilul qalbi wal amal. Rasulullah sudah memberitahu, hati-hati kalian terhadap dajjal yang ada di antara kalian. Siapa mereka? Mereka yang pandai berbicara, sementara hatinya bodoh. Sementara hatinya tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak adil lihat hal ini. Dengan ringan beliau mengatakan, "Wahai sekalian pendeta, wahai sekalian rahib, begini saja. Kalau memang yang dibawa oleh Muhammad itu tidak benar, yang dibawa oleh Rasulullah itu salah, sudah gampang kita semua ini selamat. Tidak ada siksa kubur, tidak ada pengadilan Allah, tidak ada neraka. Kita semua hidup ayo enak-enak di dunia. Kalau Muhammad salah, selamat kita sama-sama." Tapi ingat, kalau yang dibawa oleh Muhammad itu benar, kamu benar. Tapi kalau yang dibawa oleh Muhammad itu benar, yang dibawa Muhammad itu harga mati. Di mana tempat kalian kira-kira dan di mana tempat kami? Sudah jelas. Tempat orang yang beriman di dalam surga Allah, alladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu. Tatanazzal alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Sudah pasti benar. Mukjizat Rasul Al-Quran yang tidak terbantahkan. Kita kembali kepada Rasulullah, seorang diri di kota Mekah, bukan dari keluarga yang kaya, bukan anak raja, hanya seorang anak yatim piatu, mampu menundukkan jazirah Arab kurang daripada 23 tahun hadirin. Seorang misionaris urung, pemimpin Prancis saat itu, Napoleon Bonaparte. Dia ini tidak bisa menjajah bumi Arab. Dia tidak bisa masuk untuk menundukkan masyarakat Arab. Kenapa? Karena dia tahu masyarakat Arab tidak bisa diperbudak. Masyarakat Arab lebih mementingkan harga dirinya daripada nyawanya. Yang darah di negara Arab itu lebih murah daripada air. Memang benar. Dia hanya bisa menjaga kepikiran Afrika yaitu Mesir. Di saat itu dia pelajari tentang biografi Muhammad. Bagaimana Rasulullah tidak memiliki bala tentara, tidak memiliki senjata yang canggih. 1400 tahun yang lalu tidak didengar sedikit pun, bahkan negara Arab disebut dengan negara jahiliyah. Bagaimana Muhammad bisa menundukkan masyarakatnya, bisa memerintah mereka bisa menjual murah nyawanya demi Rasulullah.
dengan sabdanya, al-jannah tahta dhilal tuyur. Kalau mau surga itu ada di bawah bayang-bayang pedang, kata Nabi. Nabi tidak menjanjikan wanita yang cantik kepada sahabatnya. Nabi tidak menjanjikan negara, tidak menjanjikan pemerintahan, tidak menjanjikan kekuasaan, hanya menjanjikan surga. Di mana surganya? Kapan surga dilihat? Setelah mereka mati. Astagfirullah, setelah mati. Yang paling ditakuti manusia itu mati. Sahabat berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Ada apa? Nabi bertanya, ada apa ini? Apa yang dibawa Muhammad? Ternyata ada Allah. Ada la ilaha illallah. Ada kekuatan pencipta alam di belakang tangan Muhammad. Ini yang terjadi hadirin. Orang yang pandai mempergunakan akalnya untuk mengikuti Rasulullah SAW. Orang yang beriman, yang yakin pasti mati. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Tidak bisa lepas. Kalau mau beriman kepada Nabi, beriman kepada hari akhir. Jaminan Nabi Muhammad syafaat, jaminan Nabi Muhammad surga. Cukup kita hidup di dunia ini dengan segala macam fitnah dan deritanya. Kalau mati di akhir ada derita, buat apa kita hidup? Kalau mati setelah kehidupan ini ada derita, buat apa kita beriman? Ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi kenyataannya di zaman sekarang ini, kalau harta kita diculik, harta bisa kita cari habis. Kalau anak kita meninggal, istri kita pergi, mungkin kita bisa dapat penggantinya. Tetapi ingat, kalau sudah iman itu lepas dari hati kita. Kalau akidah kita dipopok-popok, kalau keimanan kita sudah diacak-acak, kita masih diam. Ingat bahwasanya kematian akan menjemput dan tidak akan ada yang menyelamatkan kita kecuali iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوليه مع من تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Ingat, kalau orang berani memobok-mobok kehormatan Rasulullah SAW. Kenapa muslimin marah kepada akidah-akidah sesat, lebih-lebih kepada Ahmadiyah saat ini? Karena tidak bisa dibedakan. Pakaiannya sama dengan pakaian kita. Wajahnya sama dengan wajah kita. Yang dipakai nama Allah dan Nabi Muhammad. Tetapi ya Allah, mereka itu bukan orang Islam. Mereka punya Nabi selain Nabi Muhammad. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli syai'in alima. Nabi itu khataman nabiyyin, penutup sekalian nabi. Makanya Allah mengingatkan dalam akhir ayat tersebut, wa kana Allah bi kulli syai'in alima. Allah yang mengetahui segala urusan. Maknanya Allah yang tahu di mana diletakkan wahyunya. Siapa yang dipilih menjadi nabi oleh Allah. Di zaman sekarang ini, Masya Allah, muslimin, muslimat yang lemah imannya, yang tidak kuat fondasi akidahnya, pelajaran yang kita dapat di majelis-majelis umum, tablik akbar, bukan jaminan orang itu untuk mengetahui daripada agama dengan benar. Agama ini diambil dengan benar melalui lisan-lisan yang bertanggung jawab. Kalau kita mau mencari ilmu, yang pertama kita cari adalah dari mana guru ini belajar. Itu pertama kali. Siapa gurunya? Bagaimana sanadnya? Hudul ilma anni bisanad. Kalau kita ingin selamat, anak keluarga kita ingin selamat di zaman yang membingungkan ini, setiap ada pengajian, dimanapun ada yang berbicara agama, tanya dulu siapa, belajar di mana, yang dipakai itu kitab apa. Karena Alhamdulillah Indonesia ini diislamkan oleh leluhur kita, para wali songo, murid-murid mereka semuanya itu, mereka berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Ini sudah tidak bisa ditawar lagi. Yang lebih memalukan lagi, ada anak bangsa yang mengatakan wali songo itu tidak rakyat. Wali songo itu dongeng belaka, seperti Ken Arok, Ken Dede.
Ini terjadi saat ini hadirin. Apa maksudnya? Supaya kita ini semua dijauhkan daripada thariqah salafun saleh. Thariqah wali songo, thariqah ulama, thariqah para habaib, supaya jauh sehingga kalian bisa dirampok satu persatu, memperkuat barisan akidah-akidah sesat, laskar-laskar itu gitu. Setelah itu apa? Kalau mereka sudah kuat, kita akan disembelih satu persatu. Karena kita ini lebih najis daripada yang najis. Tapi mereka, oleh karena itu berhati-hatilah pada kesempatan berbahagia ini, memperingati hari lahir Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Mari kita kenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tanya ulama, kita baca buku bertanggung jawab. Karena masya Allah saat ini yang beredar di toko-toko buku yang kita terima informasi ada sekitar 900 buku yang ditulis oleh orang-orang Nasrani yang memberikan judul agama Islam. Yang menulis Nasrani, tulisannya itu pakai ayat Al-Quran, hadis Nabi, tapi artinya diselewengkan. Maka hati-hati, jangan asal beli buku, dilihat penulisnya. Kalau kita tidak kenal penulisnya, lihat di internet siapa dia, ada figur enggak, ada dikenal enggak. Kalau kita tidak kenal, jangan dibaca. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah. Kita hadir pada malam, pada hari ini, pada siang yang mulia ini, menampakkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Cintanya kita kepada Nabi SAW adalah tiket masuk kita ke rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat Allah itu umum di dunia, di akhirat, sampai kita masuk surga Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Di saat kaum muslimin pada zaman ini, pada hari ini, hampir di seluruh bumi Islam menyemarakkan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh disayangkan, justru ada orang-orang muslimin yang tidak mengakui acara kegembiraan ini. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita mau adil, kenapa justru peringatan Maulid Nabi Muhammad yang dibahas? Kenapa justru kalau kita setiap tahun memperingati hari jadi Nabi Muhammad ini yang dipermasalahkan? Sementara hampir tiap hari ada anak di ulang tahun ini. Ada suami istri melangsungkan tasyakuran hari ulang tahun pernikahan mereka yang kesekian-kesekian. Pernah enggak ada orang yang memfatwakan haram ulang tahun? Ada tidak? Tidak ada. Ada tidak orang mengatakan peringatan hari nikah itu haram? Ada tidak? Tidak ada. Tetapi kenapa memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW justru dipermasalahkan? Ini sombong, kesombongan, mengatakan bid'ah ini dan itu, sementara ulang tahun ramai di mana-mana. Dia tidak peduli. Kenapa? Karena dia tidak punya start untuk berbicara. Jadi hatinya tidak ada urusan. Tetapi bila Nabi Muhammad, orang muslimin berbahagia, ingin mengenal nabinya, mungkin insya Allah bertambah cinta kepada nabinya. Qul bi fadlillahi bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Al-Qur'an terang mengatakan, dengan rahmat Allah, dengan anugerah Allah, dengan itulah kalian pantas bergembira. Siapa rahmat Allah itu yang paling besar? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat ini kita mengetahui dalil dari sekian banyak dalil daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwasanya memperingati hari besar kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semakin kita cinta kepada beliau, untuk semakin kita kenal kepada Rasulullah adalah amalan yang diharuskan di dalam agama Islam. Alhamdulillah. Insya Allah kita yang hadir kesemuanya ini mendapatkan bagian yang besar daripada kecintaan kepada Rasulullah SAW. Allahumma jma'na